lagu Kendati Hidupku Tentram, atau di dalam bahasa Inggris, It is Well with My Soul, justru ditulis oleh sang pencipta, Horatio Gates Spafford, ketika dia sedang diguncang masalah yang bertubi-tubi. Pada tahun 1870, Horatio kehilangan anak laki-laki satu-satunya yang bernama Horatio Junior. Dia meninggal di usia 4 tahun akibat penyakit demam berdarah. Lalu setahun kemudian, kebakaran besar terjadi di Chicago dan menghanguskan usaha real estate-nya. Nah, karena peristiwa-peristiwa menyedihkan yang terjadi ini, Horatio pun merasa perlu mendapatkan penguatan dan penghiburan. Sehingga dia merencanakan sebuah perjalanan ke Eropa bersama dengan istrinya yang bernama Anna dan juga keempat putrinya, Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta, untuk menghadiri sebuah seminar yang dibawakan seorang penginjil terkenal kala itu yang bernama Dwight L. Moody. Nah, tapi karena ada masalah bisnis yang perlu diselesaikan, maka Horatio mengatakan kepada istri dan keempat putrinya supaya terlebih dulu berlayar ke Eropa bersama dengan peserta seminar yang lain, dan nanti Horatio akan menyusul secepatnya. Akan tetapi, Bapak Ibu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika kapal yang ditumpangi istri dan keempat putrinya tenggelam, dan itu membuat keempat putri Horatio meninggal. Hanya sang istri yang selamat, dan sang istri mengirimkan telegram kepada Horatio yang hanya berisi 2 kata saja, "Safe alone," atau kalau di bahasa Indonesia kan, selamat sendirian. Saudara, mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Horatio dan istrinya yang harus kehilangan anak-anak mereka. Pada situasi ini, Horatio bisa saja memilih untuk marah dan meninggalkan Tuhan. Akan tetapi, dalam perjalanan untuk menemui sang istri yang selamat, di tengah duka citanya yang mendalam, Horatio justru tetap dapat memuliakan Tuhan melalui lirik lagu yang ditulisnya ini. Nah, kalau saudara perhatikan lirik lagu ini, di bait pertama tadi, Horatio menceritakan kesedihannya akibat kejadian-kejadian yang dialami. Akan tetapi, di baitnya yang ketiga, Horatio dia menceritakan rasa syukur atas anugerah pengampunan yang diberikan Kristus, dan juga pengharapan akan penyertaan dan pertolongan Kristus di dalam masa-masa yang gelap. Luar biasa sekali. Saudara, rasanya sulit membayangkan bahwa di tengah pencobaan yang dialami, Horatio tetap dapat mengatakan, "Selamatlah jiwaku." Tapi lagu ini justru menggambarkan sebuah kedalaman iman dari seorang Horatio Spafford, bahwa dia tidak ingin kesedihan terus-menerus menguasai hati, jiwa, dan pikirannya, karena dia tahu bahwa hanya di dalam Tuhan yang sudah mati dan bangkit baginya, dia telah mendapatkan keselamatan, ketenangan, kekuatan, sukacita sejati, dan itu lebih dari cukup. Nah, itulah mengapa beberapa minggu setelah peristiwa kedukaan ini, Horatio dan istrinya bisa mengatakan bahwa sesungguhnya kami itu tidak kehilangan anak-anak kami. Kami hanya berpisah sementara, sebab kami percaya bahwa kami akan bertemu kembali di rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam hidup ini kita pernah
sedang, atau suatu saat nanti menemukan situasi yang membuat kita bertanya-tanya akan maksud dan rencana Tuhan. Kita merasa bahwa betapa beratnya hidup yang harus kita jalani. Tapi pengalaman Horatio mau mengajarkan pada kita satu hal, bahwa hidup mengikut Kristus tidak membuat kita memiliki jaminan akan hidup yang enak dan bebas dari masalah. Tapi hidup mengikut Kristus berbicara tentang bagaimana kita selalu melakukan kehendak-Nya, menemukan kehadiran-Nya, memohon hikmat-Nya, dan terus berpengharapan kepada-Nya. Nah, oleh karena itu, di dalam setiap pergumulan apapun yang kita hadapi, kiranya kita boleh menemukan kekuatan dan penghiburan di dalam Tuhan. Kita boleh menemukan kedamaian di dalam penyertaan-Nya, sehingga kekuatan dan kedamaian-Nya akan memampukan kita untuk bangkit dan bahkan senantiasa menjadikan hidup kita sebagai saksi cinta kasih Allah bagi dunia. Saudara, izinkanlah saya menutup renungan ini dengan sebuah ayat dari Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah di dalam hidup ini, dengan segala pergumulan yang kami hadapi, kami boleh terus percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja kami menemukan kekuatan. Hanya di dalam Tuhan saja kami menemukan ketenangan. Sehingga bahkan di dalam masa sulit sekalipun, kami tetap bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena telah terlebih dulu kami merasakan cinta Tuhan yang tak terbatas buat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.